Halo, selamat datang di Vokasi Podcast Edukasi bersama saya Eka Yuni Winantika dan rekan saya Neng Uli Yuliati. Ya, pada hari ini kita akan menjadi host yang akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Tentunya tidak sendiri di sini, ditemani oleh narasumber yang luar biasa ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Eko Deni. Halo. Hai. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah ya, masih terjaga dengan baik oleh lindungannya. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya teman-teman, kita izin buka masker ya. Seger ya? Iya, lagi ada kesibukan apa aja nih, Kang? Kesibukan ya, kebetulan saya sedang mengawali tahun 2022 dengan resolusi diet yang sudah saya tulis dari 2016 sebenarnya. Wow, memang targetnya berapa gitu, Kang? Saya teh sebenarnya kalau untuk hitungan ideal kan tinggi badan dikurangi 100 ya. Dikurangi 110. 110. Harusnya saya itu berat ada di 65 kilo. Cuma sekarang saya masih 68. Malum perutnya udah kayak om-om. Oke. Tapi saya bukan om-om gitu. Iya, masih muda. Yang penting Masih muda. ada jiwa muda ya. Emang masih muda, Bos. Oke. Emang berasa gue om-om apa? Oke. Sebelumnya memang berat badannya berapa, Kang? Kalau Sebelumnya? resolusinya sudah dari jauh gitu. Gue 72 lagi. Cukup ya, cukup. Seimbang ya. Kang, terima kasih hadir di sini, mau ya berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita akan berbincang-bincang mengenai urgensi public speaking ya dalam pendidikan di masa pandemi ini gitu kan. Oke Ya. Nah, kondisi sekarang gitu ya, pada masa pandemi COVID-19 ini ya, proses pembelajaran itu dilakukan dengan secara jarak jauh ya, gitu digital. Ya digital gitu kan. Ada namun sekarang sudah mulai luring juga ya, luring dan daring gitu kan. Nah, namun dalam public speaking sendiri itu kan semakin berbeda ya. Kalau dulu kan tatap muka di dalam kelas gitu, dosen menjelaskan, murid duduk mendengarkan. Kalau sekarang kan berbeda mungkin ya, Kang. Sekarang lebih public speaking itu apa ya, kita menggunakan aplikasi biasanya ya kan, Zoom, Meet dan sebagainya. Nah, situasi itu kan semakin berbeda gitu dalam public speaking. Yang tadinya secara offline jadi secara online. Okay. Ya, tapi saya sendiri itu penasaran kepada Kang Eko ini sebagai ahli ya dalam public speaker gitu ya. Menurut Kang Eko sendiri, public speaking menurut Kang Eko itu apa? Sebenarnya public speaking ya, kalau kita berbicara public speaking itu luas banget. Kalau dulu mungkin orang-orang mengenal seorang public speaker adalah mereka yang ada di atas panggung kayak MC, presenter, news anchor, terus juga penyiar radio sama yang lain-lain. Tapi kenyataannya sekarang kalau kita berbicara tentang public speaking itu luas, apalagi dengan pandemi ini tentu orang-orang sudah semakin akrab dengan dunia digital. Bahkan di keguruan seperti kalian. Mungkin kalau di tahun 2019 kalian belum pernah kepikiran kalau bakal membuat video pembelajaran online. Yang kalian pikirkan hanyalah materi pembelajaran. Ya kan, materi pembelajaran yang disiapkan setiap minggunya atau setiap harinya. Cuma kan sekarang guru juga punya peranan sebagai seorang public speaker, terutama di dunia digital. Gimana caranya anak-anak ini bisa belajar walaupun tidak bertemu dengan gurunya. Secara nggak langsung, guru pun menjadi seorang public speaker dong. Ya kan? Benar. Jadi kalau menurut definisi gue adalah public speaking itu suatu teknik atau suatu keahlian yang dimiliki oleh kebanyakan orang untuk memimpin, untuk memberikan atau istilahnya untuk menyuarakan, untuk memimpin kayak semacamnya suatu acara melalui teknik berbicara. Seperti itu, dan ini jangkauannya luas banget. Ya, jangkauannya luas dan tadi tuh menyeluruh ya ke semua. Jadi bukan hanya orang-orang dari luar saja, tapi sebenarnya dikhususkan juga dalam pendidikan karena public speaking itu penting sekali ya. Penting banget. Ya, bukan dikhususkan kepada prodi misalkan ilmu komunikasi atau sebagainya, tidak ya semuanya. Kalau dulu kan mungkin prodi ilmu komunikasi emang secara khusus berbicara tentang komunikasi. Tapi sejatinya sekarang ya, mau seorang guru mau apapun itu profesinya, bahkan seorang
apa ya, pencicip makanan. Oh iya, kan dia benar, kan benar, juga benar. seorang public speaker, cuma mediumnya berbeda. Iya. Oke. Ada yang ini enggak? Dor. Agak gugup ya karena ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa tampan ya. Oh. Iya, tampan ya. Aku pingsan. Senang sekali. Oke, Yeah. tadi kan terkait public speaking gitu ya. Mungkin teman saya penasaran mengenai Tujuan public speaking yang baik secara online dan offline. oh iya, karena tadi kita kan membahas tentang public speaking tuh sekarang tuh sudah ada secara online ataupun Offline. bisa secara offline juga yang sebelumnya telah dilakukan gitu ya. Nah, apa sih tujuannya? Apakah ada perbedaan tujuan sendiri atau memang sebenarnya keduanya memang memiliki tujuan yang sama? Gitu? Sebenarnya tujuannya itu sama ya, yaitu untuk menyampaikan sebuah informasi dari A ke B atau dari seorang public speaker kepada halayak banyak. Cuma yang jelas berbeda di sini adalah mediumnya. Oh iya. Kalau online kan mediumnya atau medianya adalah digital. Peserta pun bergabungan secara digital dengan syarat kuota, dengan syarat Iya. memiliki smartphone atau media-media lain seperti laptop. Iya, termasuk jaringan juga ya. Termasuk jaringan ya. Nah, kalau offline kan mungkin datang langsung. Iya. Jadi tujuannya sama, cuma mediumnya berbeda. Iya. Antara datang langsung dengan menggunakan digital. Iya. Nah, maka dari itu kebanyakan orang kan kalau datang langsung tuh merasakan vibes-nya, merasakan atmosfernya dengan sangat berbeda. Mungkin kalian juga ngerasain semisalkan kalian sudah ngajar, ketika ngajar secara offline itu kayaknya wah, Iya, karena ada dapat interaksi rohnya gitu ya. dapat iya. arwahnya. Tapi kalau secara online kalian tuh kayak aku tuh ngomong apa? Iya kan? Iya. kayak semacam sebenarnya gue ngomong tuh ditanggepin gak sih? Karena benar, jujur gue pernah ngisi kelas online di kampus Cirebon dan di Majalengka juga, di Unma gue pernah ngisi kelas online dan ternyata nggak asik ya. Kenapa? Kenapa Nggak tidak? asik adalah jadi gini, kita biasanya ketika ngobrol di depan umum tuh banyak mendapatkan interaksi. Istilahnya iya. sekalipun interaksi itu bisa yang positif ataupun negatif. Tapi nyatanya ketika online, ketika digital itu tidak saya rasakan sama sekali gitu. Oh iya. Beda ya, karena suasananya beda Ya. ya. Karena jarak jauh kadang sulit sekali untuk berkomunikasinya Betul. itu gitu ya, membuat interaksi dengan Sangat audiens terbatas itu. lah. Iya, terbatas gitu, jadi terbatas ya. Oke, nah tadi itu kan sudah dijelaskan ya mengenai perbedaan public speaking gitu kan, dilakukan secara online juga itu kan secara tidak langsung gitu, dalam tujuannya sendiri itu sudah dijelaskan mengenai perbedaannya ya, online dan offline gitu ya. Nah, menurut Kang Eko sendiri sih apa ya tantangan dari public speaking secara online itu untuk public speaker ya, atau untuk pembicara itu sendiri gitu? Tantangannya. Sebenarnya lebih ke treatment sih. Apa yang saya bilang tadi, ketika offline itu kita bisa merasakan auranya, vibes-nya tuh kerasa. Cuma hal itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita misalkan mengisi kelas secara online atau kita jadi moderator secara online. Istilahnya kan, apalagi kalau di offline itu misalkan kita nanya siapa yang mau bertanya, Iya, ya kan, iya. tinggal angkat tangan atau saya yang tunjuk. Iya, kan? kalau secara Kalau digital, online, siapa ayo, yang siapa mau yang mau bertanya, nanya? matikan lampu. Iya, gitu benar, kan. benar. Belum lagi itu mending kalau on cam. Jadi kikuk ya, jadi Kalau off canggung cam semua, lu bayangin. Itu sih sebenarnya tantangannya adalah seperti itu treatmentnya. Jadi makanya bagi kebanyakan seminar, bagi kebanyakan webinar, ada giveaway, ada souvenir. iya. Semisalkan kamu mengikuti dari awal sampai akhir, ya, itu menyimak dia. gitu ya. Iya, kebanyakan Iya. juga apa ya? Ketika lagi ngisi kelas, seminar atau apapun itu, kita off cam, Iya. itu cuma absen aja. Oh, iya, Orangnya sih iya. nggak tahu lagi di mana. Iya, bener Entah sih, lagi Kang. di jalan, entah baru bangun atau ngapain. Iya. Ya itu bener banget. Malah sekarang kan saya juga pembelajaran secara daring biasanya sama dosen saya gitu. Ketika dosen saya telah selesai gitu menyampaikan materinya, lalu bertanya, silakan ada yang ditanyakan. Yang tuh langsung panik. Hah, ini apa nih, pertanyaan apa nih gitu. Langsung Tuh kan. searching, langsung apa-apa. Bapak duduk. Bapak Wah, Budi. gitu ya. Yang teman-teman saya misalnya yang di luar jaringan gitu ya. langsung
iya langsung matiin kamera, langsung jaringannya Pak, hilang Pak jaringannya Pak. Kalau misalnya tiba-tiba ditanya gitu ya. Buat teman-teman mahasiswa yang sedang menonton podcast ini, maaf banget sudah dibuka sama Eka ya. Iya, sebenarnya termasuk diri saya sendiri, tapi saya mengajak teman-teman saya ya. Mungkin Bapak Sigit melihat kali ya. Iya, karena panik. Kalau misalkan tiba-tiba, ayo absensi ya, kameranya dibuka, kita langsung cari kerudung mana, kerudung ini, kerudung gitu ya, make up, lipstick gitu ya, langsung. Oke, teman saya nih, Oli penasaran nggak, apalagi nih yang mau ditanyakan kepada narasumber kita ini? Yang dilakukan untuk meminimalis permasalahan public speaking secara online tersebut gimana? Apa ya? Jadi balik lagi, semuanya harus punya konsep. Sama seperti mengajar, kalian pasti punya konsep dong. Nanti saya bakal mengajar dengan cara seperti ini. Nanti saya akan menstimulus anak-anak dengan seperti ini. Online pun seperti itu. Cuma yang berbeda adalah balik lagi treatment secara online dan offline itu jelas sangat berbeda. Iya benar. Karena vibe-nya juga berbeda. Mungkin kita agak nge-treatment misalkan seperti ini. Siapa yang bertanya nanti bisa ibu kasih nilai bagus. Nah iya Ya kan, mungkin kalau di offline juga sebenarnya sama aja. Cuma kalau di online lebih ditekankan aja untuk hal-hal seperti itu. Iya. Nanti siapa yang bertanya ini ya, Bapak kasih nilai bagus. Sok, siapa yang mau nanya? Siapa yang boleh nanya boleh off cam duluan. Oke. Ya kan gimmick, balik lagi semuanya terkait tentang gimmick. Semisalkan gimmick lu berhasil, semisalkan lu berhasil membuat mata pelajaran lu ketika digital ini lebih hidup, yaitu artinya sangat berhasil. Dan balik lagi, persiapan media pembelajarannya itu jelas lebih rumit untuk meminimalisir, ya kan? Sama aja kalau ketika digital kalian itu mempersiapkan sebuah acara dengan properti-properti yang kalian punya. Ya toh, mungkin kalau ketika pembelajaran secara online kalian punya buku LKS, tapi kalau digital, apa kalian pengen menghadapkan LKS ke kamera seperti ini? Tidak mungkin kebaca ya, itu tidak mungkin kebaca. Nggak kebaca kan, mau nggak mau minimal kalian harus mempersiapkan PowerPoint. Iya. Ya kan? Iya. Itu dia cara untuk mengatasinya. Balik lagi, konsepnya, Harus ada alurnya konsep, dari A sampai Z ya, benang merahnya seperti apa? Iya. Harus terarah, harus semuanya itu jelas gitu. Betul. Ya sebelum ini. Tepat sekali Kang. Dalam berkomunikasi media sosial gini ya, secara online gitu kan, kadang suka ada kayak berita hoax itu gitu, Hoax, atau apa gitu. Terus kadang ada miskomunikasi gitu ya antara pembicara dengan audiens itu sendiri gitu ya Kang. Nah itu tuh menurut Kang Eko gitu ya, dalam public speaking sendiri gitu yang secara online gitu ya, kan pasti keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Namun gitu kan, apa sih yang harus dilakukan pembicara gitu jika dilakukan secara online gitu, agar pembicara itu bisa apa yang dibicarakan itu bisa dipercaya gitu oleh audiens. Jadi kredibilitasnya itu benar gitu. Benar ya. Gitu. Yang paling jelas sih ketika orang ingin dipercaya, sampaikanlah secara jujur. Sampaikanlah secara terbuka gitu kan. Perkuat data itu udah sangat jelas banget. Dan yang paling penting adalah konsisten. Dan yang paling terakhir adalah pembentukan citra di media sosialnya dia, si pembicara. Nah, semakin bagus lu membuat pencitraan, semakin bagus lu buat suatu image yang baik di media sosial, itu sangat membantu orang untuk mempercayai diri lu. Jadi pencitraan itu sebenarnya sangat penting. Sangat penting sekali. Itulah kenapa Instagram saya isinya pencitraan saya. Kalau pengen tahu aib saya lebih ke Twitter sih. Itu dia. Lebih terbuka di Twitter berarti ya. Karena kebanyakan orang itu membuat Twitter untuk nyampah. Iya kan. Kenapa tidak takut? Kenapa Kang Eko tuh lebih tidak merasa takut ketika di Twitter gitu, lebih terbukanya Twitter dibanding di IG? Balik lagi ya. Followernya terlalu barbar kah di IG atau gimana? Bukan. Jadi gini, saya sudah lebih sering ulang tahun dibandingkan kalian. Oke. Jadi setiap kali saya membuat satu tweet, setiap kali saya membuat satu konten di media sosial, sekarang saya sudah jauh lebih memikirkan ulang kembali, apakah yang saya ketik ini pantas, apakah yang saya upload ini pantas. Semisalkan saya udah terlanjur nge-tweet dan dirasa itu tidak pantas, ngomong apa gue, langsung delete.
Oke. gitu kan. Iya. Kalian pasti pernah pernah ngerasain kan ketika upload Instagram story misalkan, storyin apa sih gue? Iya. Langsung delete pause lagi gitu Enggak kan. sih, sebenarnya kalau bikin story kayak gitu, kalau nggak ada di target berapa banyak. Cuman kalau misalkan orang yang kita suka udah lihat ya udah satu aja gitu. Iya kan, tujuan kita tuh membuat story ya buat dilihat oleh mulai terbuka seorang guys. gitu kan. Mulai terbuka guys. Kalau itu sama? Enggak. Ini ada yang ditutupin nih kayaknya. Enggak lah, karena itu sudah saya lakukan 3 tahun kemarin. Oh, 3 tahun kemarin. Sekarang berbeda. Berbeda lah. Orang-orang yang pada nunjukin itu ke saya. So ganteng gak gue ya? Oke. Waktunya udah habis ya? Udah habis. Waktunya udah habis. Ini dong. Wah, gak nyangka ya, kayaknya perbincangan kita tuh sangat seru ya, Kang. Nambah sejam lagi sama mie rebus. Boleh ya, ditambah. Dikira warnet. Tapi boleh nggak sih satu pertanyaan lagi nih? Boleh. Misalkan gini ya kan, tadi kita berbincang-bincang terkait public speaking gitu ya. Saya pengen tahu tips gitu dari Kang Eko sendiri sebagai pembicara gitu. Apa atau bagaimana gitu caranya agar kita mahasiswa gitu kan bisa mengembangkan kemampuan public speaking itu di masa sekarang gitu. Oke, cara yang paling mudah menurut saya adalah ATM. Apa tuh? Amati, tiru, dan modifikasi. Itu cara paling mudah. Amati, tiru, dan modifikasi. Iya, jadi ya? misalkan kalian punya satu influence gitu. Misalkan influence kalian adalah seorang let's say Pak Nadiem. Misalkan gitu ya. Cara dia ngomong seperti apa, data yang diambil dari mana, kalian tiru aja. Cuma modifikasi secara versi kalian, tapi nggak usah semua modifikasinya pelan-pelan. Itu cara yang paling termudah. Bertahap ya. Bertahap. Cuma kalau untuk cara step by stepnya adalah yang pertama adalah tingkatkan literasi kalian, kemampuan membaca, apapun itu. Kan dalam Al-Quran ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah gitu lah. Ya. Bukan baca buku tapi baca situasi juga, kondisi tentang politik Indonesia misalkan, atau kondisi tentang sekitar kampus kalian, Unmas seperti apa, atau lingkungan kelas kalian seperti apa, itu Iqra, bacalah ya. Baru selanjutnya setelah kalian membaca, kalian coba tuliskan konsep. Itu konsep kalian mengajar seperti apa. Oh nanti garis-garis besarnya di awal gue bakal ngomong seperti ini, di tengah gue bakal ngomong seperti ini, dan di akhir bakal ngomong seperti ini. Berjalanlah sesuai rencana kalian. Misal pun itu meleset, tapi yang penting kalian punya GBHN-nya, garis-garis besar haluannya. Jadi ketika kalian mulai public speaking, minimal kalian sudah tahu, oh nanti gue bakal bla 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 gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, tipsnya Eka. luar biasa ya. Pembahasan kita kali ini tuh bener-bener gak kerasa banget dan sangat berbobot tentunya ya. Amin. Tambah sejam lagi dong. Mau ditambah sejam lagi. Nanti ya, semoga di lain kesempatan Kang Eko bisa berkenan lagi. Ada episode 2 janji ya? Harus kayaknya. Janji ya? Janji. Oke, janji. Pak Budi. Pak Budi ya, dosen tercinta kita, semoga memberikan peluang lagi untuk mengadakan kegiatan ini. Cuma Bapak Budi nih. Semua Pak Dudu dan dosen-dosen PGSD tercinta kita pastinya dong Kang. Ingat ya, ada episode 2 ya, dia sudah berjabat tangan. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima Eka. kasih kepada semua penonton, terima kasih pada Kang Eko yang ya sudah hadir ke sini dan berbincang-bincang bersama kita. Oke, jika teman-teman suka dan tertarik dengan di hasil diskusi kita, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya, boleh deh Kang Eko, kan Kang Eko juga punya YouTube channel nih. Oke, boleh promosiin. Siapa tahu nih teman-teman tertarik sama kepo dengan topik pembahasan. Oke, pokoknya siapapun itu yang menonton video ini, jangan lupa kalian langsung like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe kalian masuk ke dalam indikator penilaian. Iya. Good. Makasih. Oke, see you next time. Bye bye.